Sobat Vipers, welcome back to Viper Pusat Channel. Kali ini ketemu lagi dengan saya, Kak Piwi, yang akan menemani kalian untuk belajar bersama tentang materi fisika kelas 9 yaitu listrik dinamis. So, check this out. Sebelum masuk ke materi, sebelumnya kakak ingin menjelaskan apa itu yang namanya listrik dinamis. Jadi, listrik dinamis itu merupakan listrik yang bergerak atau mengalir. Pada listrik dinamis ini, kita akan mengenal yang namanya kuat arus listrik. Jadi, kuat arus listrik adalah jumlah muatan listrik yang mengalir dalam satu penghantar tiap satuan waktu. Kita dapat merumuskannya dengan I sama dengan Q per T. Dengan I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere, dan Q merupakan muatan listrik dengan satuan coulomb, dan T merupakan waktu dengan satuan sekon. Jadi arus listrik itu mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Selain kuat arus listrik, kita juga akan mengenal yang namanya tegangan. Jadi sumber tegangan merupakan banyaknya energi untuk memindahkan muatan listrik dari satu titik ke titik yang lain. Atau kita dapat merumuskannya dengan V sama dengan W per Q. Dengan V merupakan sumber tegangan dengan satuan volt, dan W sama dengan energi listrik dengan satuan joule, dan Q merupakan muatan listrik dengan satuan coulomb. Pada listrik dinamis berlaku hukum Ohm. Hukum Ohm menyatakan kuat arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar akan sebanding dengan tegangan yang mengalir pada ujung-ujungnya dan akan berbanding terbalik dengan hambatan penghantar tersebut. Atau secara singkat kita bisa rumuskan I sama dengan V per R. Dengan I merupakan kuat arus listrik dengan satuan ampere, dan V merupakan tegangan listrik dengan satuan volt, dan R itu adalah hambatan listrik dengan satuan ohm. Hambatan penghantar kawat. Jadi hambatan penghantar kawat dipengaruhi oleh panjang kawat, luas penampang kawat, dan jenis bahan kawat. Atau dapat dirumuskan dengan R sama dengan Rho L per A, dengan R sama dengan hambatan kawat dengan satuan ohm, Rho merupakan hambatan jenis kawat, L adalah panjang kawat dengan satuan meter, dan A merupakan luas penampang kawat dengan satuan meter persegi. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu rangkaian hambatan listrik. Pada rangkaian hambatan listrik kita bagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu rangkaian seri. Rangkaian seri merupakan rangkaian pembagi tegangan listrik. Jadi tegangan listrik yang melewati hambatan 1 itu adalah tegangan 1, dan yang melewati hambatan 2 itu adalah tegangan 2. Tegangan sumber itu sama dengan jumlah tegangan masing-masing yang melewati hambatan. Jadi tegangan total sama dengan tegangan yang melewati hambatan 1 atau kita sebut V1, dan tegangan yang melewati hambatan 2 atau kita sebut V2. Dengan V itu merupakan tegangan sumber dengan volt, dan V1 itu tegangan sumber yang melewati hambatan 1, dan V2 itu merupakan tegangan yang melewati hambatan 2 dengan satuan volt juga. Kemudian pada rangkaian seri juga berlaku arus listrik yang mengalir itu selalu sama. Jadi yang mengalir pada hambatan 1 itu sama dengan yang mengalir dengan hambatan kedua. Jadi I total atau I sama dengan I1 dan I2. Karena arus listrik itu selalu sama, itu berarti R total itu sama dengan R1 ditambah dengan R2. R1 itu adalah tegangan 1, hambatan 1 maksud saya, dan R2 itu adalah hambatan 2. Rangkaian hambatan listrik yang kedua yaitu ada rangkaian paralel. Kalau tadi di rangkaian seri itu merupakan rangkaian pembagi tegangan, maka rangkaian paralel merupakan rangkaian pembagi arus listrik. Jadi arus listrik yang mengalir ini nantinya akan bercabang jadi I1 dan I2, atau nanti bila ada 3 itu maka akan menjadi I3.
Kemudian arus listrik yang mengalir pada rangkaian jumlahnya itu akan sama dengan arus listrik yang mengalir pada hambatan 1 ditambahkan dengan arus listrik yang mengalir pada hambatan 2. Atau secara singkatnya kita bisa tulis dengan I total itu sama dengan I1 ditambah dengan I2. I itu adalah kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian dengan satuan ampere, dan I1 itu adalah kuat arus listrik yang mengalir pada hambatan 1, dan I2 merupakan arus listrik yang mengalir pada hambatan 2. Kemudian setelah itu, jika tadi di seri itu yang sama itu adalah kuat arusnya, maka pada rangkaian paralel ini yang sama itu adalah sumber tegangannya. Jadi V itu sama dengan V1 sama dengan V2. Jadi sumber tegangannya itu akan selalu sama. Karena sumber tegangannya itu selalu sama dan I itu sama dengan I1 ditambah I2, sedangkan I itu adalah V per R, maka kita bisa tuliskan dengan V per R sama dengan V1 per R1 ditambah V2 per R2. Karena V pada rangkaian paralel ini selalu sama, kita bisa sederhanakan menjadi 1 per R sama dengan 1 per R1 ditambah dengan 1 per R2. Dengan R itu merupakan hambatan total, dan R1 adalah hambatan 1, dan R2 adalah hambatan 2 dengan satuan masing-masing ohmmeter. Ohm maksud saya. Yang selanjutnya akan kita bahas yaitu rangkaian sumber tegangan listrik. Yang pertama ada rangkaian seri. Misalkan ada contoh rangkaian seperti ini, maka untuk mencari sumber tegangan totalnya, kita dapat menjumlahkan dengan seluruh jumlah sumber tegangan, atau sumber tegangan total sama dengan sumber tegangan 1 ditambah dengan sumber tegangan 2 ditambah dengan sumber tegangan 3. Atau misalkan sumber tegangannya sama, kita bisa menggunakan rumus dengan sumber tegangan total sama dengan N dikali dengan sumber tegangan, dengan N merupakan jumlah sumber tegangannya. Dan untuk mencari berapa kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian seperti ini, kita bisa menggunakan rumus I sama dengan N dikali dengan sumber tegangan dibagi R atau hambatan luar ditambah dengan N dikali hambatan dalamnya. Yang kedua ada rangkaian paralel. Misalkan pada gambar seperti ini, maka sumber tegangan total itu akan sama dengan sumber tegangan 1 dan sumber tegangan 2 serta sama dengan sumber tegangan 3, atau E tot sama dengan E1 sama dengan E2 dan sama dengan E3. Untuk mencari berapa besar kuat arus yang mengalir pada rangkaian seperti ini, kita bisa menggunakan persamaan I sama dengan N sumber tegangan dibagi dengan hambatan luar ditambah 1/n dikali dengan hambatan luarnya. Pada listrik dinamis berlaku juga hukum 1 Kirchhoff. Jadi pada rangkaian listrik yang bercabang, jumlah arus yang masuk pada suatu titik itu akan sama dengan jumlah arus yang keluar. Atau secara singkatnya kita bisa rumuskan dengan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, seperti yang dicontohkan pada gambar ini. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu energi listrik. Energi listrik merupakan energi yang ditimbulkan oleh arus listrik pada suatu penghantar yang dapat diubah menjadi bentuk lain. Atau kita bisa merumuskan dengan W sama dengan V kali I kali T. W itu merupakan energi listrik dengan satuan joule, dan V itu adalah tegangan listrik dengan satuan volt. I merupakan kuat arus listrik dengan satuan ampere, dan T merupakan waktu dengan satuan sekon. Karena tadi pada sebelumnya V itu bisa dirumuskan dengan I dikali R, maka energi listrik juga dapat dirumuskan menjadi I kuadrat dikali R dikali T.
Dan karena I di sini bisa juga diubah menjadi V per R, maka energi listrik juga dapat diubah menjadi V kuadrat per R dikalikan dengan P. Kemudian ada daya listrik. Daya listrik dapat didefinisikan sebagai energi listrik tiap satuan waktu. Itu berarti daya listrik dapat dirumuskan dengan P sama dengan W per T. Karena W itu adalah VI kali T, maka P juga dapat disingkat dengan V dikalikan dengan I. Dengan P itu adalah daya dengan satuan watt, W itu adalah energi listrik dengan satuan joule, dan T itu adalah waktu dengan satuan sekon. V merupakan tegangan dengan satuan volt, dan I merupakan kuat arus listrik dengan satuan ampere. Karena V di sini juga bisa diubah dengan I dikali R, maka di sini daya juga dapat dirumuskan sebagai I kuadrat dikalikan dengan R, atau juga V kuadrat per R. Ingat ya, tadi daya itu satuannya adalah watt. 1 watt sama dengan 1 joule per sekon. 1 joule sama dengan 1 watt sekon. Daya juga dapat dinyatakan dengan kWh atau kilowatt hour. Jadi 1 kWh sama dengan 1000 watt jam atau sama dengan 3.600 watt sekon atau sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 6 joule. Untuk menyelesaikan soal yang tadi, untuk mengetahui watt arus mana yang terkecil ke yang terbesar, kita bisa menggunakan persamaan I sama dengan V per R. Jadi I di situ berbanding terbalik dengan hambatannya. Jadi semakin besar hambatannya, maka akan semakin kecil watt arusnya. Jadi langkah pertama yang harus kita cari itu mencari total hambatan pada masing-masing rangkaiannya. Kita mulai dari rangkaian yang pertama. Di situ ada rangkaian seri dengan 3 hambatan. Hambatan seri, pada rangkaian seri kita bisa menggunakannya dengan R sama dengan R1 ditambah R2 ditambah dengan R3. Maka kita tinggal menjumlahkan semuanya. Jadi tadi R1 nya ada 15 ohm ditambah dengan 30 ohm dan ditambah dengan 60 ohm. Maka totalnya ada 105 ohm. Kemudian untuk di rangkaian 2 itu tadi ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi yang pertama kita selesaikan itu rangkaian paralelnya terlebih dahulu. Untuk rangkaian paralel kan 1 per R sama dengan 1 per R1 ditambah dengan 1 per R2. Kita anggap R1 nya itu adalah 30 ditambah 1 per 60, maka hasilnya akan 2 ditambah 1 per 60 sama dengan 3 per 60. Maka hambatan rangkaian paralelnya itu adalah 20 ohm. Setelah itu kita tinggal menjumlahkannya dengan rangkaian seri yang di depannya. Jadi tinggal ditambahkan dengan 20 ditambah dengan 20 ditambah dengan 10. Jadi total ada 30 ohm. Kemudian selanjutnya kita akan mencari rangkaian yang ketiga. Untuk rangkaian 3 cara mencarinya sama seperti rangkaian yang kedua. Jadi pertama kita mencari rangkaian paralelnya terlebih dahulu. Dengan R1 nya itu 15 dan R2 nya 30.
Itu berarti rangkaian paralelnya karena 1/R sama dengan 3/30, maka R sama dengan 30/3, berarti 10 ohm. Tinggal dijumlahkan dengan hambatan yang seri tadi. Berarti R-nya sama dengan 10 ditambah 60 ohm. Jadi totalnya ada 70 ohm. Kemudian untuk yang rangkaian 4, dia semuanya paralel, jadi tinggal dijumlahkan semuanya. 1/RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3, 1/15 ditambah 1/30 ditambah 1/60. Per 60 berarti 4 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 7/60. Maka R-nya sama dengan 8,57 ohm. Itu berarti urutan untuk kuat arus listrik dari yang terkecil ke yang terbesar. Berarti cari yang R-nya paling besar ke terkecil. Berarti 1, kemudian 3, 2, dan 4. Faktor yang menentukan besar hambatan suatu kawat logam adalah pernyataan yang pertama yaitu panjang kawat, yang kedua adalah luas penampang kawat, dan yang ketiga yaitu jenis bahan kawat, dan yang keempat suhu kawat. Pernyataan yang benar adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, dan D. Semua benar. Kalian tadi masih ingat kan persamaan R sama dengan Rho L per A. Itu berarti yang mempengaruhi itu adalah panjang kawat, luas penampang kawat, dan jenis bahan kawat. Itu berarti yang benar 1, 2, dan 3. Untuk mencari seberapa besar energi listrik yang digunakan selama 1 bulan, yang pertama kita harus cari itu penggunaan energi listrik dalam 1 hari. Jadi kita bisa menggunakan persamaan W sama dengan N dikali daya dikali waktu. Untuk penggunaan yang pertama yaitu ada lampu sebesar 10 watt, 4 buah lampu berarti N-nya 4, sebesar 10 watt berarti dayanya 10, dan waktu digunakannya dalam sehari itu 10 jam berarti dikali 10. 4 dikali 10 dikali 10 berarti 400. Kemudian yang kedua ada TV. Jumlah TV ada 1, berarti N-nya 1, dayanya itu 100 watt, berarti 100 dikali penggunaan jamnya berarti 10 sama dengan 1000. Dan yang ketiga yaitu setrika. Jumlah setrikaannya 1 dan jumlah wattnya 300, dan penggunaannya per hari itu ada 2 jam, berarti 600. Kita jumlahkan semuanya, berarti ada 2000 watt hour. Ini penggunaan untuk 1 harinya. Jika yang ditanya itu dalam waktu 1 bulan, berarti tinggal dikalikan dengan 30. Berarti 2000 dikali 30 hari sama dengan 60.000 watt hour, atau sama dengan 60 kWh.
Demikian tadi uraian materi tentang listrik dinamis. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di Perpusat Channel. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kita. So, bye-bye.